Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang seorang ahli kitab hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mendengar itu, lalu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 3 orang yang mempunyai kesibukan melihat seorang yang dirampok. Tapi karena kesibukan ada yang tidak memperhatikan orang itu. Mereka itu adalah seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Mereka punya kesibukan yang harus diselesaikan sehingga kurang peduli dengan yang lain. Hanya orang Samaria yang Yesus sebut sebagai sesama manusia. Ia memiliki belas kasih yang dibuktikan. Ia pergi kepadanya dan lalu membalut luka-lukanya. Sudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan yang mengabaikan kepentingan sendiri yang harus diselesaikan saat itu. Tapi ia melakukan semaksimal mungkin tanggung jawabnya. Sehingga ia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan bersedia mengganti kekurangannya. Bahkan dia tidak mengenal siapa orang yang ditolongnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saya kasih itu bukti tindakan.
Kasih itu tidak tergantung pada keadaan di luar kita. Kasih itu keputusan kita untuk melakukan sesuatu pada sesama yang lain. Pilihan ada di tangan kita. Kasih kadang tanpa kata, tapi tindakan nyata yang kita lakukan. Karenanya kita perlu terus belajar membuktikan kasih kepada keluarga kita, komunitas kita, sesama kita, tanpa mempedulikan respon orang lain. Yang terpenting kita melakukan semuanya dengan tulus dan sukacita. Kisah orang Samaria hendaknya menjadi kisah kita. Pola dan cara hidup kita yang mudah tergerak, mudah peduli, mengulurkan tangan kasih untuk sesama. Dan tidak perlu banyak teori, banyak kata-kata. Kasih itu butuh tindakan nyata, di mana saya bisa memberikan harapan, saya memberikan sukacita, kegembiraan pada sesama yang lain. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan hati yang tulus, yang mampu membuat orang lain memiliki harapan hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.